Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yuni Kartika SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 48, Kelompok 4, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang core values ASN Harmony oleh pengampu materi kami, yaitu Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Indonesia terdiri atas suku bangsa, agama, ras, budaya yang berbeda-beda. Nah, keanekaragaman suku bangsa dan budaya itu akan membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, mulai dari aspek kesenian, aspek religi, aspek organisasi sosial, aspek sistem pengetahuan, aspek sistem ekonomi, aspek sistem teknologi, dan yang terakhir adalah aspek bahasa. Konsep nasionalisme. Yang pertama, ada perspektif modernis, melihat bahwa bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan rasionalisasi seperti dicontohkan dalam negara birokratis, ekonomi industri, dan konsep sekuler tentang otonomi Indonesia. Yang kedua, ada aliran primordialis dengan tokohnya Clifford Geertz pada tahun 1963, melihat bahwa bangsa merupakan sebuah pemberian historis yang terus hadir dalam sejarah manusia dan memperlihatkan kekuatan inheren pada masa lalu dan generasi masa kini. Yang ketiga, ada perspektif perennialis dengan tokohnya Adrian Hastings pada tahun 1997. Melihat bahwa bangsa bisa ditemukan di berbagai zaman sebelum periode modern. Dengan demikian, dalam perspektif primordialis dan perspektif modernis, bangsa modern bukanlah sesuatu yang baru, karena dia muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu aliran etnosimbiolis, seperti ditunjukkan dalam karya John Armstrong pada tahun 1982 dan Anthony Smith pada tahun 1986. Aliran ini mencoba menggabungkan ketiga pendekatan yang di atas tadi. Aliran etnosimbolis melihat bahwa kelahiran bangsa pasca abad ke-18 merupakan sebuah spesies baru dari kelompok etnis yang pembentukannya harus dimengerti dalam jangka panjang. Lalu kita masuk ke jenis-jenis konflik. Yang pertama ada konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Yang kedua yaitu konflik antar agama, yaitu konflik atau pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini bisa terjadi antar agama yang satu dengan agama yang lain atau antar kelompok dengan agama tertentu. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu sikap memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Yang terakhir yaitu konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya.
Lalu dampak dari konflik ada 4. Yang pertama, suasana bekerja dan lingkungan menjadi tidak nyaman. Yang kedua, pekerjaan menjadi terbengkalai. Yang ketiga, kinerja buruk. Dan yang keempat, layanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Lalu, apa pentingnya suasana harmonis? Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan memungkinkan kita secara individu menjadi tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Nah, apa sih sebenarnya harmonis itu? Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Lalu apa saja panduan perilaku atau kode etik harmonis? Kode etik harmonis ada 3. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, upaya mewujudkan keharmonisan. Yang pertama, ASN harmonis. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. A. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, apa saja peran ASN harmonis? Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil artinya PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan ataupun peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok minoritas tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sifat toleran atas perbedaan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, PNS harus menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Nah, berikut adalah implementasi nilai harmonis di unit kerja saya, yaitu SD Negeri 117520 Sialanggatap, Kecamatan Kuala Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Dan berikut adalah beberapa foto-foto penerapan core values ASN harmonis di unit kerja saya, dengan menghargai setiap orang dengan berbagai latar belakangnya, membangun lingkungan kerja yang kondusif dan suka menolong orang lain. Kami SD Negeri 117520 Siaram Datak mengucapkan Selamat HUT RI ke-77. Selalu kuat bangsaku, selalu hebat laburaku, dirgahayu Indonesiaku ke-77. Merdeka! Nah, sekian video tentang core values harmonis di lingkungan kerja saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.